Biasanya saat istri melahirkan, suami bingung mau ngapain, bahkan suaminya malah takut sendiri. Saking takutnya, suaminya akhirnya mengalihkan perhatiannya dengan mungkin main HP sendiri, atau mungkin suaminya tidak mau menunggu di dalam ruangan sehingga suami hanya menunggu di luar ruangan. Nah, sebaiknya apa yang harus dilakukan suami saat proses persalinan istri? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan lancar selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Oke bunda, langsung saja Bidan Irawati akan menjelaskannya ya. Jadi saat proses persalinan itu dukungan dari suami atau keluarga itu sangat penting, khususnya dari suami. Nah, apa yang bisa suami lakukan ketika istri melahirkan itu sebenarnya bisa dipersiapkan sejak istrinya hamil. Jadi tidak langsung tiba-tiba suaminya tahu apa yang harus disiapkan. Jadi mulai sekarang buat suami-suami kalau punya istri yang sedang hamil, suami juga wajib belajar apa saja yang nanti akan dilakukan saat istri melahirkan. Untuk itu buat suami-suami yang nonton video ini harus disimak sampai akhir ya, supaya tahu nantinya bagaimana akan ngapain nih saat istrinya melahirkan. Yang harus suami lakukan saat istri melahirkan, yang pertama, melahirkan itu adalah terjadi namanya proses pembukaan persalinan terlebih dahulu, di mana proses pembukaan persalinan itu membutuhkan waktu yang mungkin cukup lama, sehingga di waktu proses pembukaan itu peran suami juga sangat penting loh. Untuk itu para suami saat istrinya sudah merasakan kontraksi asli persalinan, sudah perutnya kencang-kencang, sudah kram, kalau bisa harus ditemani, jangan malah ditinggal sendiri. Karena saat proses pembukaan itu dukungan suami, peran suami sangatlah penting, sehingga proses pembukaannya bisa berjalan dengan cepat dan lancar. Beda jika suami saat proses pembukaan malah ninggalin istrinya sendirian menghadapi kontraksinya, sehingga istri jiwanya, hatinya itu tidak tenang, tidak rileks, sehingga proses pembukaannya akan berjalan dengan waktu yang lama. Karena kenyamanan istri itu juga akan bisa mempercepat proses pembukaan. Jadi saat istri sudah mengalami terjadi kontraksi asli persalinan, suami wajib ada di dekat istrinya, memeluk istrinya, kemudian menanyakan keluhan istrinya, kemudian suami mendengarkan apa yang istrinya katakan. Karena saat terjadi kontraksi persalinan itu yang dibutuhkan istri adalah bisa melihat suami ada di dekatnya. Syukur-syukur suaminya bisa pengertian, bisa membantu istri untuk selalu melakukan gerakan-gerakan untuk mempercepat proses pembukaan. Jadi gerakan-gerakan yang akan dilakukan istri itu juga wajib suami pelajari. Mulai dari gerakan jongkok berdiri, gerakan menggunakan bola jimbol, gerakan-gerakan seperti gerakan Maryam, gerakan lainnya itu juga suami wajib tahu supaya saat istri melakukan gerakan tersebut itu suami bisa mendampinginya, bisa mengarahkan istrinya. Suami juga wajib belajar teknik pernafasan saat persalinan, karena teknik pernafasan itu akan memperlancar proses persalinan istri. Jika istri mungkin tiba-tiba lupa teknik pernafasan, suami bisa selalu mengingatkan, caranya begini, tarik nafas, bisa dibantu dengan suami ikut tarik nafas panjang, supaya istri tetap fokus pada pernafasannya. Jika istri tidak bisa fokus nafas, akhirnya istrinya akan menjadi dramatis, akan mungkin teriak-teriak, bingung mau ngapain, kesakitan. Nah, jika suami akan selalu memandu nafas istri dengan baik, nantinya istri akan selalu tenang, selalu bisa melakukan teknik pernafasan dengan benar.
Ketika kontraksi sudah intens, istri sudah dibawa ke tempat bersalin, suami juga harus nih menemani istrinya di dalam ruangan. Jangan main HP sendiri atau jangan ada di luar ruangan. Selalu temani istrinya, peluk istrinya, pegang istrinya, pegang tangannya, genggam tangannya, elus-elus bagian punggung bawahnya. Ya, jadi sentuhan suami itu sangatlah memberikan energi kekuatan buat istri. Tiap kontraksi datang, suami harus selalu mengingatkan istri untuk tetap bernafas panjang. Tarik nafas dari hidung, keluarkan pelan lewat mulut. Jadi suami harus mengingatkan pernafasan istrinya saat kontraksi. Jangan sampai saat kontraksi datang, istri tidak bisa melakukan pernafasan dengan benar, suaminya juga tidak tahu bagaimana memandu pernafasan, sehingga istri nantinya tidak tahu nih saat kontraksi datang, malah terjadi kecemasan yang amat berlebih sehingga mungkin teriak-teriak, kesakitan dan lemas. Kalau perlu, suami bisa menyiapkan kompres hangat yang nantinya bisa untuk mengompres bagian punggung bawah istri. Karena dengan kompres hangat saat terjadi kontraksi itu akan lebih meringankan rasa kontraksinya, akan menjadi lebih rileks lagi, istri lebih tenang lagi. Jadi saat kontraksi datang, kompres saja di bagian punggung bawah istrinya ya. Kemudian suami juga wajib menyiapkan nutrisi untuk istrinya, makan dan juga minuman. Jangan sampai saat proses persalinan istrinya tidak dikasih makan, tidak diberi minum, karena makan dan minum itu sangat penting untuk kekuatan saat nanti mengejan. Jadi untuk suami sebelum ke tempat bersalin harus bawa dulu nih mungkin cemilan-cemilan atau makanan ringan, atau mungkin jika istri belum makan bisa membawakan nasi dengan lauk yang istri sukai, dan juga bawa minuman kesukaan istri, mungkin jus buah atau minuman lainnya, atau minuman yang berion itu juga akan membantu istri menjadi bertenaga saat proses persalinan. Jika saat proses persalinan istri tidak makan, tidak minum, itu yang akan membuat istri semakin lemas sehingga proses persalinannya tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, saat sudah pembukaan lengkap, suami harus mengarahkan istri juga untuk melakukan posisi saat melahirkan, karena saat posisi melahirkan itu suami wajib berada di samping istrinya, memegangi istrinya. Mungkin jika posisi miring, kaki diangkat, itu suami juga wajib membantu menarik kaki istrinya, mengangkat kaki istrinya, supaya tenaga istri dengan adanya bantuan suami itu akan bertambah menjadi kuat lagi, menjadi semangat lagi. Jadi untuk posisi-posisi melahirkan sudah pernah Bidan Irawati jelaskan di video sebelumnya. Untuk suami-suami bisa mempelajarinya juga, supaya nanti saat istri melakukan posisi tersebut suaminya langsung sigap, langsung bisa membantu istrinya untuk melakukan gerakan tersebut. Cara mengejan yang baik dan benar suami juga wajib tahu, supaya ketika istri saat mengejan ternyata caranya kurang tepat, kurang benar, suami bisa mengarahkannya. Mengarahkan istri itu harus dengan nada yang pelan, nada yang penuh kasih sayang, supaya saat istri diarahkan itu istrinya tidak malah marahin suaminya. Karena biasanya saat proses mengejan itu hawanya si istri ingin sekali marah-marah sama suaminya, bahkan suaminya sampai dijambak, diremas, digrauk, semuanya. Pokoknya suami menjadi pelampiasan si istri saat proses persalinan. Jangan sampai istrinya melakukan seperti itu ya. Untuk itu suami wajib tahu bagaimana cara bicara kepada istri saat proses persalinan nanti. Ketika di sela-sela kontraksi atau saat kontraksi sudah mereda, suami juga wajib tahu di mana saja titik-titik untuk merangsang kontraksi bisa datang kembali, seperti merangsang puting payudara istri, kemudian memencet atau menekan di area titik-titik akupressure atau titik-titik rangsangan istri saat melahirkan supaya kontraksinya bisa semakin sering datang. Untuk titik-titik akupressure mana saja yang wajib ditekan itu sudah pernah Bidan Irawati bahas juga di video sebelumnya. Jadi semuanya wajib sekali suami-suami juga pelajari ya.
Ingat ya, suami yang siap itu akan membuat istrinya siap. Beda dengan suami yang tidak siap itu akan membuat istrinya menjadi tambah down dan tambah lemes saat proses persalinan. Untuk itu, suami wajib selalu menyemangati istri saat proses persalinan ya. Cukup sekian yang dapat Bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.